Rasulullah, salamun alayya rafi'a sya'ni wa darajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Bu Khoir. Kali ini Bu Khoir akan berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, ribuan tahun lalu Mekah adalah sebuah lembah di tengah padang pasir. Pada masa itu Mekah digunakan sebagai persinggahan Khalifah dagang. Kemudian pada masa Nabi Ismail dirubah menjadi sebuah kota yang semakin lama semakin banyak pengunjungnya. Nah, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, ada yang tahu nenek moyang Nabi Muhammad? Nenek moyang Nabi Muhammad adalah Hashim bin Abdul Manaf. Di masa kekuasaan beliau, perdagangan saat itu sangat makmur. Tapi hal itu tidak diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Masih banyak sekali kebiasaan jahiliyah pada masa itu. Misalnya tahayul. Pada masa itu masyarakat Mekah masih mempercayai bahwa ketika ada burung yang mengitari Ka'bah ke sebelah kanan, maka akan ada nasib baik. Tapi ketika ada burung yang mengelilingi Ka'bah ke sebelah kiri, maka akan ada nasib buruk. Selain tahayul, ada juga yang menyembah berhala. Ada yang tahu siapa ya yang mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah berhala pertama kali? Ada yang tahu? Dia adalah Amr bin Lubai dari Syam. Dia membawa berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dia mengajak orang-orang sekitar Ka'bah untuk menyembah berhala tersebut. Alhasil, banyak masyarakat yang menyembah berhala tersebut. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan jelek pada masa itu. Teman-teman, ada yang tahu kebiasaan jeleknya? Kebiasaan jelek apa yang masih dilakukan pada masa itu? Betul sekali, perampokan, perjudian, minum arak masih sering terjadi di masa itu. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, hari berganti hari. Hashim bin Abdul Manaf meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, beliau mewariskan harta bendanya kepada anaknya Abdul Muthalib. Pada masa itu Abdul Muthalib menjadi seorang sikhoyu, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makan kepada orang yang berkunjung ke Ka'bah. Alhamdulillah, pada masa itu orang-orang yang berkunjung di Ka'bah sangat ramai sekali. Bahkan sampai melebihi pengunjung gereja Al-Quds yang dimiliki oleh Raja Abraha di Yaman. Nah, saking ramainya, bahkan suatu ketika si Abdul Muthalib itu merasa kelelahan dan merasa airnya itu kurang. Kemudian Abdul Muthalib ingat ada sebuah cerita, ada sumur Zamzam yang terkubur di dalam tanah di bawah Ka'bah. Meskipun itu sudah sangat lama sekali. Beliau mengajak putranya Haris untuk menggali sumur itu. Meskipun banyak sekali masyarakat di sana mencemooh, mencibir, mengejek, dan bahkan tidak percaya kalau nanti Abdul Muthalib dan Haris akan menemukan air Zamzam tersebut. Tetapi beliau tidak pernah patah semangat dan terus berikhtiar dan tetap yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, suatu ketika Abdul Muthalib tertidur dan terbangun dari tidurnya.
dan mendengar suara bisikan menyampaikan bahwa galilah di sekitar berhala, nanti akan kamu menemukan sumur tersebut. Tanpa pikir lama, Abdul Muthalib dan Haris terus menggali. Kira-kira menemukan tidak ya sumurnya? Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan izinnya. Allah telah meridainya. Di atas izin Allah, sumurnya ketemu dan memancarkan airnya yang sangat banyak. Alhamdulillah dan Masya Allah. Hari berganti hari, Abdul Muthalib alhamdulillah bisa menyediakan air dan makan untuk para pengunjung Ka'bah. Nah, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, Abdul Muthalib dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 10 putra. Salah satunya adalah Abdullah, anak laki-laki yang tampan dan baik hati. Tak lama kemudian Abdullah dijodohkan dengan seorang wanita yang bernasab paling baik dari suku Quraisy, yaitu Siti Aminah, putra dari Wahab bin Abdul Manaf. Tak lama kemudian Abdullah dan Siti Aminah menikah. Dan alhamdulillah tak berselang lama pun kemudian Siti Aminah telah mengandung dan hamil. Betapa bahagianya Abdullah dan Abdul Muthalib. Suatu ketika Abdullah meminta izin kepada Aminah untuk pergi berdagang. Wahai istriku, izinkan aku ya, aku hendak pergi berdagang. Sebenarnya Aminah tidak sampai hati. Pada saat itu Aminah sedang mengandung, tapi dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, meridhoi suaminya berdagang, dan berdagang. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, perjalanan berdagang Abdullah berjalan dengan lancar. Tapi sepulang berdagang, beliau singgah di Madinah di rumah saudaranya. Di sana Abdullah sakit, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian rekannya menyampaikan kabar tersebut kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menyuruh putra sulungnya Haris untuk menjenguk Abdullah di Madinah. Sesampainya di Madinah, Haris kaget karena Abdullah telah berpulang ke rahmatullah atau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Abdul Muthalib pun sudah mendengar kabar tersebut. Begitu juga Aminah. Betapa sedihnya beliau. Tapi beliau tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Dan beliau tetap berdoa kepada Allah supaya bisa kuat dan tegar untuk menghadapi cobaan ini. Akhirnya hari berganti hari. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, hari itu pun bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha ke Mekah yang dilanda rasa iri karena kemasyhuran Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa tahun itu dinamakan dengan tahun gajah? Aminah dan Abdul Muthalib ketika menggendong bayi tersebut betapa bersyukurnya, menangis bahagia sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Abdullah telah terlahir kembali dan beliau mengucapkan doa-doa yang terbaik pada bayi tersebut. Dan Abdul Muthalib mengajak bayi tersebut tawaf mengelilingi Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau jadikan bayi ini menjadi orang yang terpuji dan membawa pengaruh baik bagi orang-orang semesta alam." Dan dia diberi nama Muhammad pada saat itu. Jadi seperti itulah cerita kelahiran
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama, ketika kita mempunyai niat yang baik, maka teruslah berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika Abdul Muthalib menggali dan menemukan sumur Zam-Zam, dan tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita ditimpa kesedihan, tidak boleh larut dalam kesedihan. Ingat, sesudah kesedihan akan ada kebahagiaan. Itulah yang dialami Abdul Muthalib dan Aminah ketika ditinggal orang yang terkasih, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan beliau digantikannya dengan Nabi Muhammad yang jauh lebih baik dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bu Khair sampaikan. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.